Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gintu Teruna, NIM 18086418. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Administrasi ialah mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik. Itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, orientasi peserta didik baru. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. 4. Pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. 5. Pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. 6. Pengelolaan kelas. 7. Pencatatan data peserta didik dan instrumen yang digunakan. Yang terakhir yaitu kenaikan kelas dan EPTA. Yang selanjutnya, instrumen administrasi peserta didik dibagi dua kelompok. Yang pertama ialah kelompok manual, yaitu buku induk siswa, buku kleper, daftar presentasi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku lager, dan buku rapor. Kelompok yang kedua yaitu elektronik. Yang pertama buku induk siswa, buku kleper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, dan yang terakhir daftar nilai. Selanjutnya, kelebihan instrumen elektronik. Yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih teliti, 3 kapasitas lebih besar, 4 kemampuan mengulang, 5 mudah mengupdate, 6 mempermudah untuk mengirim dan menerima. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru ikut terlibat dalam administrasi peserta didik, terutama pada kegiatan yaitu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Yang kedua, pengelolaan kelas, dan yang terakhir kenaikan kelas dan EPTA. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.